Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktavianur dari kelas MBS 2A dengan NIM 2104030003. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban terkait soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak ada terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Kegiatan ekonomi hanya dipengaruhi oleh segala hal yang dilakukan dalam negeri. Hubungan yang dilihat hanya dari konsumen, produsen, dan pemerintah. Masyarakat luar negeri tidak terlibat dalam sistem ini. Nah, perekonomian tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor dan yang masuk ke negara tersebut dan tidak ada ekspor yang keluar dari negara tersebut. Tujuan dari perekonomian tertutup adalah untuk menyediakan semua kebutuhan melalui produksi dalam negeri. Kebijakan ekonomi dalam perekonomian terkait pengangguran. Nah, umumnya pengangguran itu disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat itu berkurang. Penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Nah, cara mengatasi pengangguran itu dengan yang pertama itu menyelenggarakan bursa pasar kerja. Kemudian yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kemudian yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir itu mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Kemudian kebijakan ekonomi dalam perekonomian terkait dengan inflasi, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun, dan sebaliknya jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Inflasi yang tinggi atau hiperinflasi bisa membuat perekonomian terpuruk, sebab harga-harga barang atau jasa di luar sana itu di luar jangkauan masyarakat umum. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya. Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Inflasi dapat berdampak pada banyak hal dari segi perekonomian nasional, antara lain investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif. Dampak inflasi sepertinya menurun kemampuan ekspor, sulitnya memprediksi harga pokok, pendapatan yang berkurang, hingga menurunnya minat menabung masyarakat. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi. Hal ini karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun juga berkurang. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang yang akan berkurang. Kemudian kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur arah komposisi serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara. Kemudian
meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, kemudian meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan luar negeri atau foreign policy dalam bahasa Inggris atau kebijakan hubungan internasional adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu perlindungan kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain atau melalui eksploitasi. Kemudian materi selanjutnya itu kebijakan ekonomi dalam perekonomian terkait tentang proyeksi. Perekonomian di Indonesia mulai pulih dari pandemi COVID-19. Sejumlah lembaga pun memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2022. Simak kompletasi data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh berbagai lembaga di sini. Kondisi perekonomian Indonesia mulai pulih seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Imbas dilonggarkannya pembatasan sosial, pemerintahan pun menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik pada tahun ini. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia bisa naik dalam kisaran 5,0% sampai 5,5% sepanjang 2022. Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh berbeda, yakni 4,7% sampai 5,5% pada 2022 ini. Tak hanya itu, sejumlah lembaga pun memproyeksikan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif pada 2022 ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia digadang menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan negara lain di dunia pada tahun ini. Kemudian, globalisasi merupakan konsep yang paling berpengaruh dalam pergumulan bangsa di era modern sekarang ini. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat kita terkena dampak dari globalisasi tersebut. Globalisasi bukan saja sekedar hubungan saling ketergantungan ekonomi, melainkan juga tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara berkembang, globalisasi telah mentransformasi menjadi kekuasaan politik negara modern. Globalisasi membuat berkurangnya peran negara dalam aktivitas ekonomi dan diganti oleh kekuatan pasar. Munculnya struktur dan aktor-aktor dalam kehidupan ekonomi dan politik. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi tersebut, situasi dunia juga diikuti oleh ketidakpastian. Semakin meluasnya ketidakmerapatan distribusi pendapatan di antara negara bangsa. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang jantung persoalan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global. Globalisasi juga diyakini sebagai pendorong gelombang demokrasi di berbagai belahan dunia, meskipun di sisi lain ada kecenderungan bahwa imbas ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi itu sendiri. Terkait dengan peran negara dan kondisi sosial ekonomi Indonesia di tengah liberalisasi ekonomi, salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih tingginya ketimpangan sosial ekonomi. Fakta lain menunjukkan bahwa globalisasi sudah tidak lagi berbicara pada level antar negara yang tidak memiliki sekat sama sekali atau state borderless, namun sudah bergerak ke level yang lebih kecil, yakni suatu wilayah seperti provinsi, kabupaten, atau kota di sebuah negara.
Kemudian neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP adalah itu catatan yang dilakukan secara sistemik atau keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, transaksi berjalan, di mana transaksi berjalan ini adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan atau transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Namun pada umumnya itu transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Kemudian yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Kemudian yang ketiga, transaksi finansial, di mana transaksi finansial ini adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial itu yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni neraca pembayaran defisit, di mana neraca pembayaran defisit ini adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Kemudian yang kedua itu neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus ini adalah neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan sebagai jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Kemudian yang ketiga itu neraca pembayaran seimbang, di mana neraca pembayaran seimbang ini adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Adapun tujuan dari penyusunan neraca pembayaran yaitu yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negara yang ada pada suatu negara. Kemudian dalam penggunaan falas, kamu akan sering mendengar istilah kurs valuta asing. Secara pengertian, kurs valuta asing adalah perbandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang luar negeri. Penggunaan kurs valuta asing ini akan sering kamu ditemukan ketika melakukan perdagangan maupun transaksi internasional. Kurs valuta asing ini adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri.
Kurs merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Ada 5 faktor yang mampu mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu yang pertama inflasi. Sederhananya, inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Kemudian kegiatan neraca pembayaran, kemudian perbedaan suku bunga di berbagai negara, kemudian kontrol pemerintah ekspektasi. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.